nomor urut 51, Ana Septiani Aulia R. Asal sekolah MTS Negeri 4 Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberi kita nikmat yang berlimpah hingga detik ini. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Yuk Bersedekah. Di taman ada pagar berduri, durinya mampu memutuskan tali. Sedekah sebaiknya setiap hari, bukan malah setahun sekali. Sudahkah sahabat dai bersedekah hari ini? Sudah? Alhamdulillah, Masya Allah. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum syirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Shadaqallahul adzim. Artinya, sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, maka mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Dan agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan memberikan kepada mereka dari karunia-Nya. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mencukuri. Quran Surah Al-Fatir ayat 29 dan 30. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada manusia yang mau berinfak atau bersedekah. Tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan merugi. Tidak akan berkurang orang yang sering bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aku bersumpah tidak akan berkurang harta karena sedekah, maka bersedekahlah. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazar. Maka inilah makna dari tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan merugi. Ketika kita menginfakkan harta kita di masjid, menginfakkan untuk membantu orang lain dan untuk keluarga, maka lan tabur. Tidak mungkin harta kita atau infak kita menuju kepada hal yang merugi. Mustahil. Dan Allah menjanjikan liwafiyahum ajurahum. Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka. Ujur dalam kata ujrah artinya upah atau bayaran. Maka orang yang suka bersedekah, Allah akan menyempurnakan balasan mereka. Allah akan menyempurnakan kepada mereka dan Allah tidak mungkin mengurangi balasan mereka. Ketika kita menginfakkan harta kita 1, maka Allah akan menggantinya dengan 700 kebaikan berlipat ganda.
Tidak mungkin Allah memberinya 699, pasti Allah akan menyempurnakan menjadi 700. Maka marilah kita menjadikan infak kita atau sedekah kita sebagai gaya hidup kita. Janganlah kita menunggu tua baru bersedekah, karena melalui umur kita akan menjadi berkah. Dan janganlah menunggu kaya baru bersedekah, karena dengan bersedekahlah kita akan menjadi kaya. Lebih-lebih di bulan Ramadan, jadikan di bulan Ramadan ini sebagai bulan yang bersedekah. Ngomong-ngomong tentang umur, saya punya teka-teki nih. Tapi ini rahasia ya. Sahabat dai, ada yang tahu kenapa uban berwarna putih? Sahabat dai, ada yang tahu? Semakin bertambah umurnya seseorang, maka warna rambut yang awalnya hitam akan berubah menjadi putih. Maka dari inilah dan dari ubanlah kita diminta untuk menjauhi dunia hitam. Sahabat dai yang dirahmati Allah, melalui rambut ubanlah kita diminta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Janganlah merubah warna rambut kita menjadi hitam kembali, bahkan merubahnya dengan warna-warna yang lain. Melalui ubanlah kita diminta untuk semakin memperbaiki ibadah kita. Sahabat dai yang dirahmati Allah, demikian tausiah saya tentang bersedekah. Janganlah malu dan janganlah gengsi untuk bersedekah. Bersihkan harta kita dengan bersedekah. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kami berikan juri kita yang ketiga untuk memberikan komentarnya. Terima kasih adik peserta nomor 51. Kenapa dek kok datar gitu? Payah ya? Ya, jadi adik mohon maaf, ini suaranya nanti kalau seandainya masuk ke babak berikutnya yang tegas dek ya. Nah, ini adik antara membaca Al-Quran, menerjemahkan, kemudian menyampaikan pesan, itu sama. Coba kasih contoh. Yang mana Pak? Ya kasih contoh, Quran dibaca, terjemahkan, terus jelaskan. Dari ayat ini, artinya sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, maka mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Terus penjelasannya, menjelaskannya tadi kayak kamu diulangi, yang menjelaskannya tadi gimana bahasanya adik? Yang mana Pak? Berdasar ayat di atas. Berdasarkan ayat ini, kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan banyak hal kepada orang yang mau berinfak atau bersedekah. Ya, sudah selesai. Jadi begini deh, antara menerjemahkan ayat dan menjelaskan itu bahasanya dibuat yang berbeda. Jadi memang pembawaan barangkali itu pembawaan deh ya. Tetapi kalau untuk festival itu yang lebih semangat. Yang sembilan berdasarkan ini bla 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 begitu. Terus yang berikutnya adik perlu untuk membangun komunikasi yang lebih baik dengan audien agar ceramah adik tampak hidup. Adik sudah terpaku di depan itu, terpaku nggak kemana-mana di situ terus. Padahal di sebelah sana ada hadiahnya loh dek. Itu kalau bisa sampai nempel yang hitam-hitam itu mungkin keluar Anda beruntung gitu mungkin gitu. Baiklah, mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan dek ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk juri ketiga dan untuk penilaiannya adalah 3
35,80. Adik, senyum dong. Iya. Kamu lagi ada masalah keluarga kah? Enggak ada Pak, saya mikir negara. Halo, halo. Baik, langsung lagi untuk juri kedua kami persilahkan. Terima kasih. Nanda nomor 51, judul dan isi uraiannya cukup, tapi masih perlu dikembangkan. Jadi pengertian sodako ini kesannya itu kok uang aja, itu perlu dikembangkan ya. Dalil memadai, dan itu sebetulnya dalil itu sudah mewakili dari uraian itu. Dengan membaca dalil itu sudah mewakili, tapi di situ lalu ada yang tertarik tidak rotan nantabur, dagang yang tidak merugi, betul itu ya. Jadi betul gitu lah. Lalu contoh sodako itu perlu ditambah, jangan pada terbius pada uang. Jadi sodako dengan senyuman itu juga sodako ya. Lalu dengan tenaga menolong tetangga, menolong teman itu juga sodako gitu ya. Jadi ini pengertian sodako oleh adik itu disempitkan, padahal harusnya diluaskan. Jadi kita itu bisa bersodako. Tadi ada baiknya sodako tidak perlu harus kaya dulu, itu ada tadi ya, tersirat itu ya, itu bagus itu. Tapi tolong pengertian sodako untuk nanti kalau masuk dikembangkan ya. Jadi sodako jangan terbelenggu kepada harta, tapi kadang-kadang berupa tenaga, juga dengan senyuman dan juga termasuk sodako gitu ya. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk juri kedua, dan langsung saja untuk penilaiannya berapakah? 26,5. Iya, 26,5 dari Dewan Juri kita yang kedua. Terima kasih Dewan Juri. Lanjut menuju ke Dewan Juri kita yang pertama. Ya, Ananda Ana Septiani. Di awal penampilan saat membuka dengan salam itu sudah cukup lantang dan semangat. Tapi makin kesini makin begini, makin turun ya. Tadi saat muqaddimah ya, ketika melafalkan basmalah hamdalah, coba diulangi sedikit muqaddimahnya. Alhamdulillahilladzi. Sudah. Itu masih terdengar dan kelihatan du, bukan du. Jadi kayak ada tambahan begitu ya. Ke depan diperhatikan. Kemudian saat membacakan ta'awud tadi tidak cukup jelas antara a dengan a ya. A'u begitu. Harusnya a'udzubillah. Jadi antara hamzah atau alif dengan a-nya itu enggak berbeda. Ini ke depan perlu perhatikan. Kemudian untuk teknis memenggal ayat ya. Saya tanya adik Ana, apakah sudah ditasih kepada ustadzahnya untuk pemenggalan ayat, cara membaca di penggal-penggal begitu? Sudah. Ini sebetulnya kurang tepat tadi cara pemenggalannya. Ke depan perlu diperhatikan tata cara memenggal ayat. Kemudian tadi tanafus juga begitu. Banyak kemudian tempat-tempat yang kemudian nafasnya tidak sesuai ya, menarik nafasnya. Ini harus diperhatikan karena ini ayat kalau kemudian terputus nafasnya maka juga terputus ayatnya. Ke depan perlu diperhatikan. Kemudian untuk nada tekan artikulasi Ananda ya, nada dan suaranya ya, suaranya itu sebetulnya cukup ya, cuman ke depan perlu ya untuk menambah variasinya ya. Termasuk tadi tekanan pada materi yang disampaikan ya, kurang ada dinamika, jadi kesannya sehingga tidak menarik simpati untuk audien atau mustami' yang menyimak pengajiannya begitu. Artikulasi sebenarnya cukup jelas, ke depan memang tinggal perlu menambah variasi. Semoga Ananda Ana Septia masuk babak berikutnya. Baik, terima kasih untuk juri 1, dan untuk penilaiannya juri 1 26,4. Iya, 26,4. Baiklah, terima kasih Dewan Juri kita yang pertama, dan terima kasih juga kepada peserta kita Ana Septiani Aulia R.